Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Vivianingsi dan teman saya M. Lutfi Hamim dan Abdul Jalil. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat Matematika dan Psikologi Pembelajaran Matematika. Yang pertama yaitu pengertian matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Latin yaitu mathematica yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya mathema yang berarti pengetahuan dan ilmu atau knowledge. Kata matematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau mateine, yang artinya belajar atau berpikir. Jadi, berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan F dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan hasil dari eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Hudoyo mengemukakan bahwa hakikat matematika berkenan dengan ide-ide, struktur-struktur dan hubungan-hubungan yang diatur menurut urutan yang logis. Jadi, matematika berkenaan dengan konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya dikemukakan bahwa matematika dipandang sebagai struktur atau hubungan-hubungan, maka simbol-simbol formal diperlukan untuk membantu memanipulasi aturan-aturan yang beroperasi dalam struktur-struktur. Pada awalnya, cabang matematika yang ditemukan adalah aritmatika atau berhitung aljabar dan geometri. Selanjutnya itu ditemukan kalkulus, topologi, aljabar abstrak, aljabar linear, geometri linear, himpunan, dan lain-lain. Menurut Asep Jihad, dapat didefinisikan bahwa matematika jelas berbeda dengan mata pelajaran lain dalam beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, 1. Objek pembicaraannya abstrak. Sekalipun dalam pengajaran di sekolah, anak diajarkan benda konkret, siswa tetap didorong untuk melakukan abstraksi. Yang kedua, pembahasan mengandalkan tata nalar. Artinya, info awal berupa pengertian dibuat seefisien mungkin. Pengertian lain harus dijelaskan kebenarannya dengan tata nalar yang logis. Yang ketiga, pengertian atau konsep pantau. Pernyataan sangat jelas berjenjang sehingga terjadi konsistensinya. Yang keempat, melibatkan perhitungan atau operasi. Yang kelima, dapat dipakai ilmu yang lain serta dalam kehidupan sehari-hari. Matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan ilmu yang lain. Metode pencarian kebenaran yang dipakai adalah metode deduktif dan eksperimen. Matematika adalah ilmu struktural. Matematika merupakan ilmu struktural yang terorganisasikan. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur didefinisikan, kemudian unsur didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarki, struktural, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana pada konsep yang paling kompleks. Matematika adalah ilmu tentang pola hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman, seperti keturutan, keterkaitan pola dari sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model yang merupakan representasi untuk membuat generalisasi. Selanjutnya yaitu matematika adalah bahasa simbol.
Matematika yang terdiri dari simbol-simbol yang sangat padat, arti, dan sifat internasional. Pada arti berarti simbol-simbol matematika ditulis dengan cara singkat tetapi mempunyai banyak makna. Untuk selanjutnya yaitu matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu. Matematika sebagai ratu ilmu artinya matematika sebagai alat dan pelayan ilmu yang lain. Matematika sebagai ilmu yang berfungsi melayani ilmu pengetahuan. Matematika tumbuh dan berkembang untuk dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, juga untuk melayani kebutuhan ilmu, pengetahuan, dan pengembangan dan operasionalnya. Terus selanjutnya yaitu kegunaan matematika. Kegunaan matematika ada dua, yaitu matematika sebagai ilmu yang lain, contohnya sebagai ilmu pengetahuan, ilmu teknik, ilmu fisika, ilmu ekonomi, dan ilmu lainnya. Yang kedua, matematika sebagai pemecah masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti memecah pada perbandingan, peluang kejadian, dan lain-lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu psikologi pembelajaran matematika. Aliran psikologi tingkah laku. Aliran yang pertama yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama yaitu ada beberapa teori yang menemukan aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus sekira diikuti dengan rasa senang ataupun kepuasan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh Thorndike ini disebut koneksionisme. Teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu teori Skinner. Bruce Frendick menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran adalah respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan adalah sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Dalam teori Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif. Selanjutnya yaitu teori Ausubel. Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya belajar sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalkannya. Untuk selanjutnya yaitu teori Gagner. Menurut Gagner, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh oleh siswa, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan kemampuan memecahkan masalah, belajar mandiri, belajar positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Untuk selanjutnya yaitu teori Baruda. Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Meniru di sini bukan berarti menyontek, akan tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Menurut Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif atau sebagai skemata yaitu kumpulan terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skema ini. Perkembangan skema semata ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Teori Jeremy Brunner. Dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan pada konsep-konsep dan struktur yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping itu, hubungan yang terikat antara konsep-konsep dan strukturnya. Teori Gestalt mengukuhkan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut ini.
Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa dapat nyaman dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, teori Brownell. Brownell mengukuhkan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Banyaknya latihan yang diterapkan pada anak dan latihan mengasah otak dengan soal-soal panjang dan rumit merupakan pengaruh dari doktrin disiplin formal. Teori Dienes. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur. Teori Van Hill. Menurut Van Hill ada 3 unsur pertama dalam pengajaran geometri, yakni waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Van Hill membagi tahapan belajar anak-anak dalam belajar geometri menjadi 5 tahapan, yakni yang pertama pengenalan, tahap kedua analisis, tahap ketiga pengurutan, tahap keempat dedukasi, dan tahap kelima akurasi. Kesimpulannya, matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar konsep, struktur konsep, dan mencari hubungan antara konsep dan strukturnya. Menurut Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari terhadap stimulus, disebabkan karena bekerjanya skema ini. Perkembangan skemata ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Skemata tersebut membentuk suatu pola penalaran tertentu dalam pikiran anak. Makin baik skemata, makin baik penalaran anak tersebut. Proses terjadinya adaptasi dari skemata yang telah berbentuk dengan stimulus yang baru dilakukan dengan 2 cara, yaitu asimilasi dan akomodasi.